Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat YouTube Majelis As-Sa'adah yang dirahmati Allah, pada pembahasan kali ini kita akan mengupas sedikit masalah mengenai keutamaan berbakti kepada kedua orang tua yang terdapat di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Mulaybari, halaman 191. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bih wa bi ulumih fid darain amin ila an qal wa Abu Ya'la wa Tabarani, dari Imam Abu Ya'la dan Imam At-Tabarani, ata rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan seseorang tadi berkata, innani ashtahi al-jihad, sesungguhnya aku menginginkan akan jihad di jalan Allah, wala aqdiru alaih, sedangkan aku tidak mampu atas berjihad di jalan Allah. Qala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal baqiya min walidaika ahadun, apakah masih ada salah satu dari kedua orang tuamu? Qala, maka orang tadi berkata, ummi, iya masih ada, yaitu ibuku. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatil lillahi fi birriha, berperanglah, berjihadlah kepada Allah di dalam berbakti kepada ibu. Fa idza fa'alta fa anta hajj, maka apabila kamu melakukan yang demikian itu, maka seakan-akan pahalanya seperti orang yang berhaji, wa mu'tamir, dan orang yang umroh, wa mujahid, dan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inti dari hadis tersebut, jika kita berbakti kepada kedua orang tua, maka pahalanya seperti ibadah haji, umroh, dan berjihad di jalan Allah. Warrafi'i an Ibn Abbas, dari Imam Rafi'i, beliau meriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas, ma min rajulin, tidaklah seseorang yang duru ila wajhi walidayh, yang mana orang tadi melihat kepada wajah kedua orang tua, nadratan rahmah, dengan pandangan kasih sayang, illa kataballahu lahu biha, kecuali Allah Subhanahu wa taala menulis baginya dengan pandangan kasih sayang tersebut hajjatan maqbulatan mabruratan, seperti orang yang berhaji yang dikabul, yang mabrur di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah besarnya keutamaan memandang wajah orang tua ini hingga dikategorikan mendapatkan pahala yang begitu besar, tidak tanggung-tanggung seperti haji yang diterima, yang mabrur. Hal-hal seperti memandang wajah orang tua dengan kasih sayang inilah yang sudah sangat langka sekali di zaman ini. Bahkan terkadang seorang anak sangat berani terhadap orang tua, padahal beraninya anak kepada orang tua seakan-akan seorang anak tersebut menanam suatu benih yang kelak pasti akan dibalas dengan beraninya anak keturunannya terhadap dirinya kelak. Jangan heran jika hari ini kita berkata kasar kepada orang tua, lalu kelak mereka anak-anak kita berani membentak kepada kita. Ibarat kata, apa yang kita tanam saat ini, maka itulah yang akan kita tuai di kemudian hari. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan resep agar kita bisa mendapatkan anak yang berbakti. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, birru abaakum tabarrakum abnaukum, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, maka akan berbakti kepada kalian anak-anak kalian. Resep inilah yang sangat mahal. Jika ditanya, bagaimana saya bisa mendapatkan anak yang soleh atau soleha, jawabannya ada di diri kita masing-masing.
perilaku baiknya kita kepada orang tua saat ini, maka itu adalah suatu tabungan, simpanan berharga agar kelak anak kita menjadi anak yang berbakti kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita anak keturunan yang soleh, solehah, yang dapat mendoakan kita kelak ketika kita sudah menutup usia. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada suatu kisah bagaimana besarnya kedudukan seorang ibu dahulu. Sayyidina Abdullah bin Umar melihat seseorang yang sedang memikul perempuan tua renta di punggungnya dalam keadaan bertawaf memutar-mutari Ka'bah. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar bertanya, siapa perempuan ini? Lalu orang yang memikul tadi menjawab, dia adalah ibuku. Seseorang tadi berkata, apakah perbuatan aku ini telah memenuhi hak-haknya? Atau apakah aku telah berbakti, wahai Ibnu Umar? Maka Ibnu Umar menjawab, demi Allah, engkau melakukan hal yang demikian itu tidak membandingi setetes darah yang keluar saat ibumu melahirkanmu. Dari kisah tersebut dapat diambil, janganlah kita membanggakan diri dan merasa puas dengan perilaku kita yang menurut kita sudah melakukan kebaikan demi kebaikan kepada orang tua. Bahkan pikiran kita yang merasa puas itulah sangatlah jauh besarnya dengan setetes darah yang keluar saat seorang ibu melahirkan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memuliakan orang tua, sehingga kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terdapat pada keridhaan kedua orang tua dan kemurkaannya Allah terdapat pada kemurkaan kedua orang tua. Maka ketuklah pintu keridhaan Allah dengan mengetuk pintu keridhaan orang tua. Mungkin hari ini ada dari kita yang sedang kesulitan dalam rezeki, kesulitan dalam jodoh, kesulitan dalam melunasi hutang bihutang, bahkan memiliki cita-cita yang besar. Seyogianya bagi kita yang masih memiliki orang tua, ketuklah pintu kemudahan-kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta doa orang tua kita, sehingga Allah dapat mengabulkan keinginan-keinginan dan cita-cita kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian satu faidah pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.